Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat karya, kembali lagi di channel Karya Bung Surengganis. Baik sahabat karya, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pembuatan balkon, menjelaskan tentang tahapan-tahapannya, kemudian bahan-bahannya yang digunakan. Nah sahabat karya, ini saya sudah membuat gambar yang sederhana. Namun gambar ini sangat penting untuk memvisualisasikan awal dari sebuah pekerjaan yang dirangkum dari keinginan-keinginan owner dan area yang ada dan disesuaikan dengan ukuran, dan sehingga di kemudian hari jika pekerjaan ini atau balkon ini selesai, meminimalisir komplain atau resiko komplainnya dari owner. Jadi visual awal harus ada gambar meskipun sederhana. Ini dibuat manual ya sahabat karya. Nah sahabat karya, saya menjelaskan terlebih dahulu untuk gambar ini. Dan untuk pembuatan balkon ini meliputi yaitu tangga, railing tangga, kemudian alas balkon, kemudian railing balkon, dan juga pagar balkon ya. Nah, lokasi ini memang keadaannya ada di bagian yang sejajar dengan dakan atau coran dari atap dapur, bagian dapur ya sahabat karya. Jadi balkon itu tinggal mengikuti dari dakan atau bagian bawah dakan dapur. Nah kita langsung saja ya sahabat karya, kita langsung ke tahapan-tahapan seperti apa. Ini masih gambarnya. Nah tahapannya, nah kita ini di lokasi sahabat karya yang mau dibikin balkon, kita lebih dekat. Nah kita ini areanya seperti ini, dan keinginan owner itu memang di bawah dakan itu adalah alas dari balkon yang direncanakan dibuat ya. Nah tahapan yang pertama itu kita harus waterpass ya, agar bagian tersebut di bawah bagian dakan itu alasnya biar flat ya, rata dengan ke samping kanannya yang nanti akan dibuatkan rangka. Nah itu mesti di waterpass terlebih dahulu. Setelah di waterpass dan ditandai, kemudian dilakukan pemotongan material yang berupa bahan yang akan dipasang rangka. Untuk setelah potongan nanti akan dilakukan pemasangan. Nah, kebetulan untuk areanya ini adalah sekitar 5 meter 90 panjangnya, kemudian untuk lebarnya 2 meter 80. Nah setelah dilakukan pemotongan materialnya, dilakukan pemasangan ya sahabat karya. Bagian bentangan depan itu menggunakan UNP 10, tihang UNP 10, kemudian belakang UNP 10. Namun untuk samping kiri kanan menggunakan UNP 8 nih sahabat karya. Yang UNP 8 ini nanti kan untuk sampingnya nanti akan ditutup pakai siku yang akan menjepit blockboard sahabat karya. Nah, jadi untuk depan, belakang, dan juga nanti untuk atas tangga itu menggunakan UNP 10, dan untuk jari-jari dan samping kiri sama samping kanan itu menggunakan UNP 8. Nah selanjutnya sahabat karya, setelah dipasang sekelilingnya itu nanti kita pasang jari-jari ya sahabat karya. Nah jari-jari ini menggunakan UNP 8 dan juga diperkecil jari-jarinya menggunakan holo 4x6 dengan tebal 1,2 mili. Nah untuk pengelasannya itu di rata bawah ya sahabat karya, antara UNP 10 dan UNP 8 itu rata bawah, sehingga di bagian atas antara UNP 8 sama UNP 10 itu ada space jarak 2
mili. Maaf 2 cm. Nah, nanti ini diperuntukkan untuk blockboard nantinya. Nah, blockboard yang 18 mili nanti akan diselipkan di bagian holo UNP 10 dengan UNP 8. Nah, kemudian holo yang 4x6 ini diposisikan ini untuk sambungan blockboard sahabat karya ya. Jadi ukurannya disesuaikan dengan blockboard. Kalau blockboard itu biasanya 1 meter 22 cm. Jadi dari tepi sisi dinding ke holo itu 4x6 itu jaraknya 1 meter 22 atau 1 meter 21 untuk tepi sisi bagian di sisi kiri sama kanannya. Dan jadi posisi tengah-tengah itu di tepi blockboard itu pas di bagian tengah-tengah 4x6. Nah, untuk tengah-tengah antara holo sama dinding sisi itu UNP 8 dan seterusnya. Jadi ketika di sambungan itu akan dilakukan pemasangan baut atau skrup atau roofing, itu kita meroofing atau skrupnya ke bagian holo. Nah, nantinya jadi bagian roofing ini tidak kelihatan dari bawah. Nah, seperti itu sahabat karya. Jadi meminimalisir ketidaknyamanan dilihat ya. Jadi tertutup dari roofingnya, ujung roofingnya kalau misalkan kita pasang di holo. Nah, setelah itu pula untuk pengerjaannya dibanding dengan UNP kan lebih keras, jadi pemasangannya lebih mudah menggunakan holo. Selanjutnya yaitu pengelasan secara keseluruhan ya sahabat karya. Nah, pengelasan keseluruhan jadi di bagian-bagian atas, terutama bagian bawah dan juga atas. Kalau samping itu biasanya tidak terlalu di full. Nah, nantinya setelah itu akan didempul ya. Kalau misalkan setelah dilakukan ngefulan pengelasan. Nah, setelah itu sudah rangka atas sudah selesai, lanjut ke pengerjaan tangga. Nah, tangga ini menggunakan UNP 8. Rangka utama karena UNP 8 dan rangka untuk alas tangganya, anak tangganya menggunakan siku 3x3 dengan tebal kisaran 2 mili sampai 22,2 mili. Nah, untuk tangganya ini kita sesuaikan dengan area yang ada, karena area yang ada itu tidak memungkinkan langsung ke bawah, jadi kita disiasati di letter L ya sahabat karya. Jadi kalau memang kita ke bawah itu terlalu tinggi untuk nantinya tinggi antar anak tangganya, dan memang untuk ini kesepakatan kita dengan owner itu tingginya 18 cm ya sahabat karya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan juga di area dan juga keinginan dari owner. Dan kebetulan kita bisa dilakukan dengan cara di S ya sahabat karya atau di L ya. Jadi di bagian siku nanti sudut itu bagi dua, bagi dua satu trap, kemudian ada satu trap lurus, dan kemudian di sudut lagi dikipaskan lagi, dibikin 2 trap setiap di sudutnya, jadi membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya itu pemasangan anak tangga, rangka anak tangga yang tadi saya jelaskan menggunakan siku 3x3. Nah, yang terlebih dahulu kita bentuk kotak dulu di bawah. Setelah bentuk kotak, kemudian pengelasan, lalu bisa disusun di setiap tangganya ya kan. Itu mempermudah pekerjaan juga. Nah, setelah itu setelah terpasang, nah di sisi lain di tempat lain juga di ini kita menyiapkan pagar balkon ya sahabat karya. Nah, pagar balkon ini kita menggunakan rangka dengan rangka pegangannya itu 3x6 dengan tebal 1,2, kemudian jari-jari 2x4 tebal 1,2 juga, dan bentangan bawah menggunakan 4x4 untuk rangka bawahnya ya. Nah, ini
kita siapkan, dan nantinya kita pagar balkon ini setelah disiapkan dan dilakukan pengelasan full, lalu kita lakukan penggerindaan dan di finishing atau di cat dasar, dengan sebelumnya kita melakukan pendempulan di setiap sudutnya. Nah, ini kita proses tahap pembuatan railing tangga ya sahabat karya. Jadi setelah anak tangganya selesai, kita langsung pembuatan railing tangga. Nah, ini juga sudah selesai pengerjaannya. Tinggal maaf untuk bahannya itu menggunakan pegangannya 4x6 dan bentangan bawah sama 4x6, kemudian jaring-jaringnya pakai 2x4 dengan tebal semuanya 1,2 mili. Nah, setelah ini selesai dan di pagar balkon juga sudah didempul, tinggal nunggu pengecatan cat dasar. Setelah dicat dasar akan dilakukan pemasangan. Nah, ini tahap pemasangan pagar balkon ya sahabat karya, yang sudah dicat dasar, kemudian dilakukan pengelasan langsung ke bagian UNP 10 secara full, dan pemasangan dinabol kiri kanan, dan juga untuk pengelasan kaki-kakinya sahabat karya ya. Oh iya ya sahabat karya, saya belum menjelaskan ketinggalan mengenai bagian-bagian UNP yang di bagian tepi yang menempel di dinding. Itu saya menggunakan dinabol M12 yang mengkuncikan kunci 14 agar lebih kuat dan kokoh dengan jarak 50 cm ya sahabat karya. Begitu pula untuk tiang juga kita diikat dengan dinabol ke bagian dindingnya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemasangan, kita melakukan pendempulan ya sahabat karya. Pendempulan di bagian bekas lasan yang bagian bawah yang setelah digerinda, kemudian bagian sudut-sudut. Nah, setelah itu dilakukan penghamplasan biar rata ya sahabat karya, biar rapi, biar disambungannya tidak tidak terlihat ya, dan rapi kelihatannya. Nah, semuanya dilakukan secara bertahap ya sahabat karya. Jadi memang harus sesuai dengan tahapan-tahapannya agar tidak berbolak-balik ya untuk pengerjaannya secara tepat jadinya. Nah, ini setelah dihamplas dan juga dilakukan penghamplasan di bagian sudutnya pada bagian dempul. Nah, selanjutnya ini pengecatan cat dasar sahabat karya. Nah, pengecatan ini berfungsi untuk memaksimalkan kerekatan pada cat akhir ya nantinya, dan juga sebagai pelindung pertama dari anti karat ya ketika kena hujan, jadi karatnya tidak kelihatan sahabat karya. Besinya tidak berkarat, dan nantinya kalau di cat akhir nempelnya memang sangat bagus pada besi ya sahabat karya. Oke sahabat karya, selanjutnya setelah dicat dasar keseluruhan itu kita melakukan pencocokan alas pijakan tangga ya sahabat karya. Nah, kita pakai papan ini, papan ini yang tebal 2,5 cm. Nah, jadi panjangnya dan lebarnya kita cocokkan dulu sebelum di finishing. Jadi ketika sudah cocok, sudah pas, nah nanti kita lakukan finishing agar nantinya bisa dipelitur, jadi sebagai pelindung si kayu tersebut gitu sahabat karya. Ini masih tahap pencocokan. Nah, setelah dicat putih, dilakukan finishing cat putih, itu dilakukan pemasangan blockboard sahabat karya. Blockboard ini yang tadi saya sampaikan menggunakan blockboard 18 mili dengan dua muka, yaitu atas bawah melamin. Jadi tentunya kita tidak perlu mengecat
untuk bagian blockboardnya ya sahabat karya. Nah ini juga masih tahap pemasangan di bagian atasnya. Nah ini yang sudah terpasang blockboard di bagian alasnya sahabat karya, namun belum di finishing di bagian sambungan antara blockboardnya, jadi masih terlihat garis-garisnya. Nah ini tampak bawah yang sudah dipasang blockboard. Nah ini proses pemasangan alas anak tangga ya sahabat karya yang sudah dipelitur, kemudian kita dipasang, kemudian selanjutnya nanti diskrup di bagian bawah siku ke kayunya ya sahabat karya. Nah ini tampak bagian atas sahabat karya yang sudah di finishing, yang selesai dicat, kemudian sudah selesai siap digunakan ya untuk sahabat karya. Untuk alasnya tak terlihat garis-garis sambungannya lagi, dan ini tampak tangga yang sudah selesai dipasang sahabat karya. Nah tangga ini tingginya 18 cm tinggi antar anak tangga, dan lebarnya 25 cm. Untuk pijakannya 25 cm, menggunakan catnya cat pelitur jati ya sahabat karya. Nah ini dia sahabat karya tampak depannya ya, terlihat dari apa namanya depan memang ini sedikit terhalang ya oleh wermes, dan wermes ini memang diperuntukkan nantinya untuk gantungan tanaman hias anggrek sahabat karya, dan juga masih terhalang oleh rak dan juga bambu yang melintang. Itu memang setelah dilakukan proses pengecatan ya untuk pijakan sahabat karya. Nah di sini, nah ini tampak depannya sahabat karya yang sudah terlihat jelas ya, sesuai dengan gambar ya. Dan alhamdulillah owner juga ini sangat suka dengan hasil kerja kita dan tidak ada komplain apapun, dan sangat puas dengan hasilnya. Oke sahabat karya, saya rasa cukup ya untuk penjelasannya mengenai tahapan-tahapan pembuatan balkon dan juga bahan-bahan yang digunakan. Semoga ini menjadi salah satu referensi buat sahabat karya yang mempunyai rumah yang ingin membuat balkon, dan juga sebagai referensi juga buat teman-teman welder, kemudian yang berproduksi mengenai konstruksi yang di bidang pengelasan, dan juga bagi para teman-teman pemula yang mencari referensi untuk buat balkon, ini bisa salah satu menjadi referensi ya sahabat-sahabat semua, sahabat karya Karbung Ganis. Baik sahabat karya, saya cukup video kali ini saya tutup, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang sebelum subscribe mohon untuk dibantu agar kami selalu semangat berbagi pengalamannya mengenai produksi pagar, produksi yang lainnya, dan juga jangan lupa like dan komen. Terima kasih.